Novel Tune Tiu Post A Comment. Bab 297. Kuncinya adalah Chen Ye menemukan bahwa aura seni bela diri pada lawan sangat kuat. Untuk memiliki prestasi seperti itu dalam kedokteran dan seni bela diri dapat dianggap sebagai hadiah. Kerumunan secara otomatis berpisah. Siang Chengdong datang langsung ke panggung, melirik semua orang, dan berkata sambil tersenyum, sebagai ketua aliansi farmasi Huaxia, saya selalu berharap untuk melakukan sesuatu untuk dunia seni bela diri Huaxia, tetapi selama bertahun-tahun, saya belum melakukannya. Tidak melakukan apapun kecuali menyelamatkan beberapa orang inovasi macam apa, meskipun saya tidak bisa, tetapi aliansi farmasi Huaxia telah menghasilkan banyak bakat. Kali ini, saya ingin memperkenalkan seorang alkemis top Cina, Zhao Lintao, Master Zhao. Orang ini telah bergabung dengan Liga Yaomeng selama beberapa dekade, dan saya benar-benar kagum dengan penggunaan teknologi dalam alkimia. Melihat Cina, dia jelas merupakan pelopor. Hari ini, jika ramuan obat kelas 3 berhasil disempurnakan, aliansi pengobatan Huaxia saya pasti akan menjadi salah satu kekuatan teratas di Tiongkok. Pada hari ini dalam catatan sejarah, saya, Xiang Chengdong, menyaksikan dengan semua pahlawan. Tepuk tangan gemuruh. Mata yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Tuan Zhao yang berdiri di depan tungku alkimia di tengah alun-alun. Tuan Zhao sangat berguna dan bahkan melirik ke arah Chen Ye. Penghinaan dan sikap dingin sangat terlihat. Xiang Chengdong di atas panggung melanjutkan, saya tidak suka omong kosong. Selain itu, alkimia memperhatikan waktu, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak, dan kemudian menyerahkannya kepada Tuan Zhao. Tuan Zhao mengangguk, matanya tertuju pada suara tungku alkimia, dan gaya master muncul. Dengan gerakan ini saja, orang banyak itu kagum. Tuan adalah Tuan, dan aura yang dia pancarkan tidak biasa. Aliansi farmasi Cina diperkirakan akan meningkat kali ini. Jangan katakan itu, penatua Siang sangat prihatin dengan Tuan Zhao ini. Tidak bisakah kamu peduli? Xiang Chengdong telah mengundang begitu banyak orang. Keberhasilan atau kegagalan semua terserah pada Tuan Zhao saja. Jika ada masalah, maka Xiang Chengdong akan ditampar wajahnya. Kerumunan sedang berbicara. Pada saat ini, seseorang berdiri dan berkata, Ketua Siang, sebelum alkimia, saya memiliki sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Itu adalah seorang lelaki tua dari Biro Seni Bela Diri Huaxia yang berdiri. Xiang Chengdong mengerutkan kening. Kehancuran saat ini membuatnya sedikit tidak senang. Dia melirik pria itu dan berkata dengan dingin, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ganggu alkimia Tuan Zhao. Orang tua itu buru-buru berkata, Ketua Siang tidak tahu, masalah ini ada hubungannya dengan Tuan Zhao. Xiang Chengdong bingung dan bertanya, ada apa? Orang tua dari Biro Seni Bela Diri Huaxia melihat ke arah Chen Ye, dan berkata dengan dingin, saya mendengar seorang anak baru saja menuduh Guru Zhao atas kerja kerasnya, dan dia mengatakan itu tidak berharga, dan bahkan mengatakan bahwa obat Huaxia Alliances pencapaian alkimia hanyalah mempelajari bulunya. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Xiang Chengdong yang berubah warna. Semua orang yang hadir sangat marah. Jika aliansi farmasi Huaxia adalah tentang alkimia, siapa yang memenuhi syarat untuk melakukan alkimia di seluruh Tiongkok? Bukankah ini untuk membuat masalah? Ketika Juya mendengar ini, wajahnya sangat pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa kata-kata Chen Ye akan didengar oleh orang-orang di Biro Seni Bela Diri Huaxia. Lawan kuncinya adalah menggunakan ini sebagai artikel. Jelas, ini membuat Chen Ye marah. Kemarahan begitu banyak orang sudah cukup untuk merusak reputasi Chen Ye. Ini terlalu hina. Dia melirik ke arah Biro Seni Bela Diri Huaxia, dan dadanya terus naik turun karena marah. Kemudian dia memandang Chen Ye, hanya untuk menemukan bahwa pihak lain tampak seperti orang normal. Tuan Ye, masalah ini. Chen Ye tersenyum acuh tak acuh, tidak apa-apa. Ketika Xiang Chengdong mendengar kata-kata pria itu, wajahnya menjadi pucat, dan dia memarahi, siapa yang berani menghina Tuan Zhao, dan bahkan aliansi pengobatan Huaxia tidak akan membiarkannya pergi. Orang tua dari Biro Seni Bela Diri Huaxia mengulurkan tangannya, menunjuk Chen Ye dan berkata, Ketua Siang, anak dengan pakaian kasual. Saya berdiri hari ini karena saya tidak tahan dengan perilaku pihak lain sama sekali. Saya harap bahwa jika Tuan Zhao melakukan ini alkimia kedua berhasil, putra ini dapat berlutut untuk menebus kesalahan Tuan Zhao. Aliansi pengobatan Huaxia tidak dapat dipermalukan. Kata-kata pihak lain sangat tinggi, yang tidak hanya menunjukkan sikap Biro Seni Bela Diri Huaxia, tetapi juga berhasil memusatkan kemarahan semua orang pada Chen Ye. Trik membunuh dengan pisau ini sempurna. Zheng Gongxi melihat tangan yang diperban, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Jantung berdebar. Dia ingin Chen Ye mati tanpa penguburan. Xiang Chengdong menatap Chen Ye dengan mata marah, dan bertanya,
Apakah kamu mengatakan ini? Secara alami, dia tidak akan mendengarkan kata-kata keluarga. Jika Chen Ye membantah, dia juga akan mendengarkan dengan cermat pembelaan pihak lain. Juya menarik tangan Chen Ye dan berkata, Tuan Ye, Anda hanya perlu membunuh dan tidak mengakuinya. Chen Ye menatap langsung ke Xiang Chengdong, dan mengangguk tanpa rasa takut. Memang ada masalah dengan metode pemurnian Master Zhao. Dari pengamatan saya saat ini, dapat dikatakan bahwa Huaxia Medicine Alliance hanya menguasai bulu alkimia. Dan alkimia kali ini sebenarnya bukan tren surga, bumi, dan manusia. Saya menyarankan agar alkimia dibuat 3 jam kemudian, sehingga peluang alkimia akan lebih tinggi. Jika tidak, Tuan Zhao akan memiliki kecenderungan untuk meledak di 48 kedua setelah alkimia. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan itu gempar. Saya pikir anak ini akan menyangkalnya. Tetapi saya tidak berharap bahwa pihak lain tidak hanya mengakuinya, tetapi juga mengatakannya dengan benar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keberadaan tanpa wajah seperti itu. Ini lembah Raja Obat. Tanah aliansi pengobatan Huaxia. Alkimia memang akan memiliki penggorengan. Bahkan bisa dikatakan sangat umum. Tetapi sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa memprediksi waktu penggorengan dengan akurasi seperti itu. Anda tidak bisa begitu akurat bahkan jika Anda bisa menjadi seorang nabi. Mata Xiang Chengdong hampir berkobar dan berkata, oke. Bagus sekali. Jika Tuan Zhao berhasil menyempurnakan, kamu akan berlutut untukku di lembah kedokteran raja selama 3 hari 3 malam. Tuan Zhao, alkimia. Bel berbunyi. Alkimia, mulai. Tuan Zhao melirik ke arah Chen Ye, mendengus dingin, dan langsung menyesuaikan diri ke titik di mana hatinya masih seperti air. Tangan kanan menampar kompor pil, dan tutupnya tiba-tiba terbuka. Dan Sui langsung bergabung. Pada saat yang sama, jari-jarinya dengan cepat mengoperasikan dan langsung mengaktifkan instrumen tepat di sebelahnya. Nyala api melonjak. Suhu tiba-tiba meningkat. Adegan ini halus dan mengalir, dan orang banyak bertepuk tangan. Pada saat yang sama, ada beberapa mata yang menghina. Ada kecantikan pirang berdiri di samping Chen Ye, kecantikan pirang melirik Chen Ye, dan mendengus dingin. Kamu tidak sebaik yang lain. Tetapi kamu masih berbicara buruk tentang orang lain, kamu adalah sampah dunia seni bela diri Cina, apalagi yang kamu katakan? Friar, apakah kamu mengerti alkimia? Jika ada yang salah dengan Tuan Zhao, kamu akan bertanggung jawab. Penjahat tercela dan tak tahu malu. Chen Ye mengabaikannya. Meskipun tidak ada yang percaya Chen Ye, banyak orang diam-diam menekan timer dengan ponsel mereka. Dia ingin melihat bagaimana hasil akhirnya mengenai wajah Chen Ye. Juya berbalik dengan cemas di sampingnya. Dia tahu bahwa Chen Ye akan menyebabkan masalah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain bisa sangat merepotkan. Poin kuncinya adalah Chen Ye tidak bereaksi dari awal hingga akhir. Bab 298. Juya tidak tahu bahwa semua ini dilakukan dengan sengaja oleh Chen Ye. Dia tidak ingin ikut campur dalam alkimia dari aliansi kedokteran Huaxia. Tapi karena Biro Seni Bela Diri Huaxia telah memilihnya, dia akan dengan senang hati menerimanya. Bahkan lebih bersemangat untuk membuat segalanya lebih besar. Hanya dengan cara ini Xiang Chengdong akan memperhatikannya. Hanya dia yang bisa mengorek rahasia penjara hantu dari mulut pihak lain. Di tungku pil di tengah alun-alun, Tuan Zhao mengendalikan suhu hingga ekstrim. Seluruh tungku dan telah berubah menjadi merah. Dalam 10 meter, suhunya sangat tinggi. Tuan Zhao menggambar senyum di sudut mulutnya, melihat waktu, 20 detik telah berlalu. Tidak ada lagi keraguan, buang semua bahan obat dari ramuan obat kelas 3 itu ke dalamnya. Tungku pil melonjak, dan napas yang sangat kuat menyebar. Kali ini dia ingin memperbaiki pil Xuan Huang. Itu milik pil obat, setelah berhasil disempurnakan, meminum pil ini dapat membuat kultivasi seseorang menjadi lebih baik. Tentu saja, karena penambahan Xuan Huangxi dalam bahan obat, reaksi bahan obat di tungku pil akan sedikit keras, dan kemungkinan menggoreng tungku juga lebih tinggi daripada ramuan obat biasa. Tetapi dia telah mencoba berkali-kali, bahkan jika penggorengannya berjarak 5 menit. Menggoreng selama 48 detik tidak mungkin. Tangan Tuan Zhao terus-menerus dikendalikan, dan reaksi tungku pil semakin ganas. Setelah beberapa detik, seluruh pil furnace bersinar dengan lampu merah, dan aroma obat yang kaya menembus seluruh alun-alun. Haha, 40 detik telah berlalu. Kemampuan Tuan Zhao untuk mengendalikan pil sangat kuat, diperkirakan dia akan segera menjadi pil. Kecuali para alkemis yang bertanggung jawab atas keluarga seni bela diri top di Tiongkok, Tuan Zhao dianggap jenius. Aku benar-benar ingin melihat gambar anak itu berlutut di lembah kedokteran raja selama 3 hari 3 malam, haha. Kurasa anak itu juga akan tercatat dalam sejarah, tetapi saat ini menyentuh alis Xiang Chengdong. Itu hanya mencari kematian. Ini juga hal yang baik untuk aliansi kedokteran.
Saya mendengar bahwa anak ini adalah orang nomor satu di Provinsi Jiangnan. Dia sangat kuat dalam seni bela diri. Jika anak ini berlutut di lembah kedokteran raja selama 3 hari 3 malam, di setidaknya semua orang kuat di Provinsi Jiangnan akan tahu tentang aliansi pengobatan Huaxia. Menakutkan. Xiang Chendong berdiri di atas panggung, menyaksikan momentum Guru Shao yang melonjak, dia sangat puas. Mungkin karena dorongan anak itu, Tuan Shao dalam kondisi sangat baik. Sangat mungkin untuk mencapainya dalam sekali jalan. Ada antisipasi samar di hatinya. Kemudian, mata Xiang Chendong jatuh pada Chen Ye lagi, dan dia mendengus dingin, menghina. Baginya, junior bodoh Chen Ye adalah lelucon. Selama bertahun-tahun, aliansi farmasi Huaxia telah sangat rendah sehingga semua orang melupakan keberadaannya, Xiang Chendong. Apa yang terjadi hari ini juga harus ditunjukkan kepada dunia seni bela diri Tiongkok. Tiba-tiba, suaranya datang dari tengah alun-alun. Suaranya sangat ringan, tetapi sangat jelas di alun-alun yang sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah Tunku Pil. Beberapa orang bermata tajam benar-benar menemukan bahwa keadaan Tunku Pil agak salah. Tutup Tunku Pil terus melonjak, dan bahkan harus diangkat kapan saja. Tidak hanya itu, aroma obat kuat asli juga berubah menjadi bau terbakar. Melihat adegan ini, wajah Tuan Shao sangat berubah. Sebagai sebuah pesta, dia bisa merasakan betapa kuatnya kesalahan semacam ini. Telapak tangannya berkeringat. Bahkan lebih panik menekan tombol pada instrumen. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Instrumen benar-benar mati. Tidak hanya itu, tanda peringatan muncul di layar. Bagaimana mungkin, berapa lama, kali ini ada yang salah begitu cepat. Sebelum dia bisa bereaksi, retakan muncul di Tunku Pil merah menyala. Retakan terus menyebar, dan napas yang sangat kuat melonjak. Marah, berapi-api. Jantung berdebar. Mata Tuan Shao melebar sampai ekstrim, dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Pada saat ini, Xiang Chendong di atas panggung mengetuk kakinya dan bergegas menuju Tuan Shao. 5 jarinya seperti cakar elang, dan dia langsung mengikat pakaian Tuan Shao dan membuangnya. Detik berikutnya. Bang! Ledakan keras datang tiba-tiba, dan nyala api langsung melesat ke langit. Percikan tersebar, ganas dan berbahaya. Gempa bumi. Asap mengepul melonjak ke segala arah. Penggorengannya sudah habis. Benar-benar goreng. Alun-alun itu seperti penghujung hari. Dan penghitung waktu di alun-alun juga tetap pada saat ini. 48 detik. Tidak sedetik pun. Asap dan debu menghilang, seluruh tungku alkimia benar-benar hancur. Instrumen yang tepat juga dihancurkan, dan bahkan ada nyala api yang menyala, dan bau menyengat menyebar ke seluruh alun-alun. Tuan Shao telah jatuh ke tanah, dan seluruh orang itu seperti dipancing keluar dari air. Xiang Chendong mengangkat kepalanya dan menatap pengatur waktu teratas, yang sangat rumit. Pada saat yang sama, di atas alun-alun, suasananya setenang kuburan di tengah malam. Sangat tenang. Bahkan tidak ada suara napas. Satu persatu, mata mereka terbuka lebar, seperti patung, dan tempat di mana mereka bisa melihat adalah pengatur waktu. Terjebak di pengatur waktu 48 detik. Sosok itu dingin dan tidak berperasaan, seperti pisau tajam, menebas hati mereka. Hancurkan hati mereka berkeping-keping. Telinga mereka sepertinya menggemakan suara dingin dan percaya diri pemuda itu. Seperti guntur bergulir. Keras dan tajam. Saya menyarankan agar alkimia dibuat 3 jam kemudian, sehingga kemungkinan alkimia akan lebih tinggi. Jika tidak, 48 detik setelah Tuan Shao memulai alkimia, akan ada kecenderungan untuk menggoreng tungku. Setiap kata tampaknya Sanskerta. Tanpa keraguan. Terutama nomor itu sangat aneh. Detik berikutnya, mata semua orang beralih ke pria muda yang dingin dan sombong yang berbicara dengan liar tidak jauh dari sana. Orang ini tidak mengerti alkimia. Jika Anda tidak mengerti, bagaimana Anda bisa mengatakan semuanya dengan sangat akurat? Melihat Huaxia, jika dia tidak mengerti, siapa yang memenuhi syarat untuk mengerti? Ini bukan lagi seorang alkemis, tapi dewa. Mulut kecil Juya sedikit terbuka, matanya yang indah penuh dengan kebingungan dan kejutan, dia tidak pernah memimpikan hasil seperti itu. Itu benar-benar diharapkan oleh Tuan Ye untuk berhasil? Mungkinkah Tuan Ye tidak hanya sangat menakutkan dalam seni bela diri, tetapi juga dalam pil obat? Ini terlalu jahat. Kecantikan pirang yang mengoceh di sebelah wajah Chen Ye sangat panas, seolah-olah dia telah ditampar dengan keras. Bukan hanya dia, ekspresi dari Biro Seni Bela Diri Huaxia itu seperti sampah, sangat jelek. Pada saat ini, keterkejutan semua orang tidak disembunyikan sedikit pun. Saat memikirkan adegan barusan, aku bahkan menarik napas dalam-dalam. Betapa mendominasi apa yang dikatakan Chen Ye. Setelah berpikir dalam-dalam, Xiang Chendong berjalan menuju Chen Ye.
Kali ini, dia tidak meremehkan sama sekali, sebaliknya, ada rasa hormat yang tak tertandingi di matanya. Jika Chen Ye benar-benar seorang alkemis, maka itu sangat penting bagi Yao Meng dan bahkan Cina. Orang seperti ini harus dimenangkan dengan cara apapun. Dia datang ke Chen Ye, menangkupkan tangannya, dan meminta maaf, Tuan Xiang, saya baru saja menyinggung Anda, dan saya bertanya kepada Haihan. Xiang sedikit bingung, dan saya meminta Tuan untuk memberi saya beberapa saran. Bagaimana kabarmu, menentukan 48? Penggorengan akan muncul dalam hitungan detik. Begitu kata-kata ini keluar, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Chen Ye. Chen Ye tersenyum, dan samar-samar meludahkan dua kata yang sangat